teman-teman, di sini saya Siti Nurhaliza akan membahas mengenai buku Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus yang ditulis oleh Leonardo Saiman, diterbitkan oleh Salemba 4 edisi 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, pengertian, manfaat, fungsi, dan prinsip berkewirausahaan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami pengertian berkewirausahaan. Yang kedua, menjelaskan manfaat berkewirausahaan, memaparkan fungsi wirausaha, mengenal profil berkewirausahaan, menjelaskan 5 poin semangat berkewirausahaan, menguraikan makna dari semangat 17845, mengenal karakteristik sukses para wirausahawan, menganalisis kegagalan seorang wirausahawan. Berikutnya, menjelaskan prosedur pengurus SUP dan tipe-tipe usaha kecil, menengah atau UKM. Dan yang terakhir, menjelaskan prinsip-prinsip berkewirausahaan. Jadi yang pertama yaitu pengertian berkewirausahaan. Menurut John J. Cow, tahun 1993 mendefinisikan bahwa berkewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan resiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi manusia, uang, dan bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik. Adapun menurut pendapat lain yaitu David A. Ray tahun 1996 mendefinisikan tentang wirausahawan adalah seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha baru, di mana wirausahawan berani mengambil resiko yang terkait dengan proses pemulaan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa berkewirausahaan adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri dan atau mendirikan usaha atau bisnis dengan kemauan dan atau kemampuan sendiri. Jadi sebenarnya siapakah wirausaha itu? Wirausaha itu yang pertama, orang yang memulai dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Yang kedua, para individu yang menemukan kebutuhan pasar dan membangun perusahaan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang berani mengambil resiko yang mampu memberikan daya dorong bagi perubahan, inovasi, dan kemajuan. Yang terakhir, semua active owner, manager atau founders and or managers of small business. Berikutnya ada manfaat berkewirausahaan, yaitu menurut Wizimer tahun 2005 merumuskan manfaat berkewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pebisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi dirinya sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausahawan, keuntungan berwirausaha merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya.
Pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. Terakhir yaitu keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Hal yang dirasakan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukanlah kerja. Fungsi wirausaha. Jadi, setiap wirausaha memiliki fungsi pokok dan fungsi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pokok wirausaha yaitu membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang B, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang C, menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. D, menghitung skala usaha yang diinginkan. E, menentukan permodalan yang diinginkan. F, memilih dan menempatkan kriteria pegawai atau karyawan dan motivasinya. G, mengendalikan secara efektif dan efisien. H, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. I, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input. J, memasarkan barang atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh pertahanan keuntungan maksimal. Adapun fungsi tambahan wirausaha yang pertama yaitu mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. Yang terakhir, meluangkan dan peduli atas CSR. Setiap pengusaha harus peduli dan turut serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Profil berkewirausahaan. Jadi, beberapa kualitas profil wirausaha agar lebih berhasil menurut David E. Ray tahun 1996 diantaranya yaitu yang pertama, seseorang yang berprestasi tinggi. Jadi, seseorang wirausahawan dituntut berprestasi tinggi, maka perlu bekerja sama dengan para profesional dan mitra kepada para ahli utama dalam memecahkan masalah yang menantang. Yang kedua, pengambilan resiko. Seorang wirausahawan tidak boleh takut menghadapi dan mengambil resiko, namun tidak sebagai pengambil resiko yang rendah maupun yang terlalu tinggi. Yang ketiga, pemecahan masalah. Seorang wirausahawan harus pandai mengidentifikasi setiap masalah dan sekaligus dapat menyelesaikannya dengan efisien dan efektif atas masalah yang dihadapinya. Yang keempat, pencari status. Para wirausahawan lebih menyukai apabila bisnis dibangun dan dipuji. Yang kelima, memiliki tingkat cadangan energi yang tinggi. Para wirausahawan dituntut untuk sehat jasmani dan rohani serta dapat bekerja melebihi dari tuntunan jam kerja normal atau dapat bekerja pada kurun waktu yang cukup panjang. Yang keenam, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri dan meyakini bahwa para wirausahawan memiliki keterampilan, kemampuan sendiri dan dapat menguasai hidup tanpa bertanggung pada pihak atau orang lain. Yang ketujuh, menghindari ikatan emosi. Harus dapat menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan berkembangnya hubungan yang buruk dengan mitra usaha dan dengan kerabat atau sahabat. Yang terakhir yaitu kedelapan, memerlukan keputusan pribadi. Wirausahawan umumnya termotivasi oleh suatu kebutuhan akan prestasi pribadi. Untuk itu mereka harus dapat mengatur usahanya secara fleksibel. Nah, tadi adalah penjelasan atau penjabaran mengenai pengertian manfaat, fungsi, dan prinsip berwirausaha. Nah, selesai juga materi yang saya sampaikan. See you di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.